dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya, meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya, meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi,
menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya, dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GBT Kristus Alfa Omega ngesel, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya,
bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat. Tuhan dimuliakan dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Kita boleh mengucap syukur jika Tuhan tetap perkenankan kita mengikuti ibadah raya online untuk hari ini. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, izinkan kami menyampaikan beberapa warta gereja untuk seminggu ke depan. Ibadah hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hari Kurniawan ST. Untuk itu, kami atas nama pengurus dan jemaat GBT KAU Ngesrep mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Hari Kurniawan ST yang telah berkenan menyampaikan firman Tuhan untuk hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati keluarga, pekerjaan, dan pelayanan Bapak. Pengumuman selanjutnya, mari kita mendukung pekerjaan Tuhan melalui persembahan kita. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ingin memberikan persembahan, dapat disalurkan melalui yang pertama rekening Bank BCA atas nama GBT KAU Ngesrep. Yang kedua melalui scan QR Code yang ada di aplikasi Warta Gereja Online. GBT Ngesrep bisa di-download melalui Play Store. Dan ada 3 QR Code persembahan, yaitu untuk kantong biru, persembahan umum atau kolekte, untuk kantong merah, persembahan pembangunan, dan untuk kantong kuning, persembahan perpuluhan. Kemudian persembahan dimasukkan ke dalam kotak persembahan di gereja setiap hari pada jam kerja, bisa menggunakan amplop bebas atau amplop persembahan yang sudah disediakan di gereja. Pengumuman selanjutnya, program sekolah minggu. Bagi anak-anak sekolah minggu, bisa didampingi untuk mengikuti ibadah sekolah minggu melalui grup WhatsApp Tabernacle Kids. Setiap hari Minggu, pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, bisa menghubungi Om Didit di nomor berikut ini. Untuk teens dan prateens, bagi remaja bisa diarahkan untuk mengikuti ibadah online teens atau prateens melalui Zoom. Setiap hari Minggu pukul 11 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi Kak Tina di nomor berikut ini. Mari teman-teman yang berjiwa muda untuk dapat hadir dalam ibadah youth service yang akan kembali dilaksanakan secara onsite pada hari Minggu 8 November 2020 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang ibadah utama GBT KAU Ngesrep. Ibadah Raya Minggu 8 November 2020 masih dilaksanakan secara online, dimulai pukul 08.00 waktu Indonesia Barat melalui channel YouTube GBT Ngesrep. Jika ada perubahan jam ibadah, akan kami informasikan lewat media online gereja, seperti WhatsApp, web, Facebook, aplikasi Warta Gereja, dan Instagram. Radio Krukson kembali
dengan jam siaran pada hari Senin sampai Sabtu pukul 15.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Jemaat dapat mendengarkan dengan mendownload aplikasi Radio Kerukson di Play Store dan juga Spotify. Kami mengucapkan selamat berulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun dalam seminggu ke depan. Kiranya rahmat, damai sejahtera, dan kasih melimpah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Pengumuman berikutnya, berita duka, segenap pengurus dan jemaat GBT KO Ngesrep mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya ibu mertua dari Bapak Anjar. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Demikian pengumuman gereja untuk seminggu ke depan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita mau mempersiapkan hati kita Bapak Ibu Saudaraku. Saya undang untuk setiap kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan menyediakan hari ini untuk kita bersyukur setiap hari di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya. Bapa, kami sungguh bersyukur sebab Engkau memberikan hari ini bagi setiap kami untuk kami dapat menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Karena kami percaya bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi karena anugerah Tuhan Engkau menyediakan untuk kami ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kami mau menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Karena kami percaya biarkan hati kami limpah dengan syukur sebab Tuhan kami sudah melimpahi anugerahnya yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Dan biarkan Engkau Allah yang kuduskan setiap hati dan pikiran kami sepenuhnya di hadapan Tuhan, sehingga kami layak mempersembahkan syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Sungguh Engkau yang hadir di rumah-Mu yang kudus, dan setiap kemuliaan kami bawa hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memuji dan menyembah Tuhan, kita katakan amin. Haleluya. Pemazmur berkata bahwa Tuhan menetapkan setiap langkah-langkah orang-orang yang percaya. Amin. Amin. Dan dia berkata, hai jiwaku pujilah Tuhan. Hai jiwaku, agungkanlah Tuhan. Dan biarkan pengagungan yang tertinggi itu kita berikan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kita naikkan syukur kita, pujian kita bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita bawa syukur. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya. Haleluya. Dengan hati bersyukur, dengan ucapan syukur kami Tuhan. dengan pujian. Oh, kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku. Ku bersuka
Dia giranganku, oh, Dia giranganku, oh, Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Haleluya. Yang memberikan sukacita dan kegirangan. Haleluya. Haleluya. Sebab karena kita, Dia bersorak-sorai menjadi pahlawan yang begitu luar biasa atas hidup kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Dan biarkan sorak-sorai kemenangan itu bagimu Tuhan. Sebab Engkau ada di antara umat-Mu. Haleluya. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergerak dengan penuh sukacita. Tuhan Allahmu, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergerak dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak. Menjadi perayaan dan sukacita sebab Tuhan Allah di tengah kita. Ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergerak dengan penuh sukacita. Sekali katakan Tuhan Allahmu, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergerak dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak. Menjadi perayaan dan sukacita sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak. Menjadi perayaan dan sukacita sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Karena Tuhan kita begitu luar biasa mencurahkan anugerah-Nya. Biarkan Roh-Nya yang hidup yang memenuhi setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang hidup Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku.
pulihkan setiap hati kami. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati Untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Sekali katakan, ku buka hatiku Tuhan. Alihkan jamahan-Mu. berserah penuh Di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami sembah. Haleluya. Yesus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, Allah yang mulia. Haleluya. Kami angkat hati kami menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Oh Yesus Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Layak kami Roh-Mu yang hidup Tuhan, yang menguduskan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
tarik lebih lagi. Setiap hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur, sebab kebaikan-Mu. Kasih setia Tuhan yang selalu baru. Haleluya. Kami puji Allah yang kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lekatkan setiap hati kami dengan hati-Mu, dan hanya biarkan firman Tuhan yang berkata-kata bagi setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya Yesus. Lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat, seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Masa kita bagi berdiri kita siapa kita benar firman Tuhan. Lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tetapkan yang ku buat, seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Benar Bapa, biarlah Kau nyatakan kehendak-Mu, dan jadilah kehendak-Mu melalui firman-Mu yang akan kami dengar di bumi seperti di surga. Bapa, berfirmanlah
melalui hamba-Mu ini. Biarlah hikmat-Mu, kuasa-Mu yang melingkupi hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sehingga apapun yang keluar dari lidah, bibir, mulut hamba-Mu ini benar-benar hikmat yang daripada-Mu. Dan persiapkanlah kami semua, lembutkanlah hati kami untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam. Gimana kabarnya saudara? Luar biasa. Ini benar-benar ibadah new normal, kenormalan baru. Nah, semua ibadah ini duduknya diatur, juga pakai protokol kesehatan. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita membuka Alkitab kita di dalam Perjanjian Lama, Mazmur 34 ayat 11. Mazmur 34 ayat yang ke-11. Yang bawa kitab suci, buka kitab sucinya. Yang bawa HP suci, dibuka HP sucinya. Mazmur 34 ayat yang ke-11. Saya bacakan. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saya ulangi lagi. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, satu ayat ini terdiri dari dua frasa, dua bagian kalimat. Dan masing-masing kalimat itu saling bertolak belakang, saling bertentangan. Kalimat yang pertama mengatakan, singa-singa muda merana kelaparan. Tahu ya, singa-singa muda. Singa itu raja hutan. Itu hal yang luar biasa. Kalau dikatakan singa-singa muda, itu berarti singa ini mempunyai kekuatan yang tidak bisa diragukan lagi. Mempunyai kemampuan yang harus bisa dilaksanakan. Mempunyai ketepatan yang tidak bisa diragukan lagi. Jadi singa-singa muda ini sudah dipastikan bisa mencapai masa depan yang gilang gemilang. Tetapi anehnya di sini dikatakan singa-singa muda merana kelaparan. Singa muda merana kelaparan. Berarti ada suatu situasi atau sikon yang menekan, yang membuat diri singa-singa muda ini tidak berdaya sama sekali. Punya kesempatan, punya kemampuan, punya kekuatan yang luar biasa, tetapi situasi yang menekannya membuat dia tidak berdaya sama sekali. Akhirnya singa-singa muda ini meranalah dia. Tahu merana saudara? Merana itu bahasa Inggrisnya ngenes. Ya, ngenes. Bahasa Jawa ya itu ya. Entah bahasa Ibraninya nanti tanah Pak Gembala. Ya. Ngenes. Do you know ngenes? Ya. Ngenes itu saudara suatu sakit terus menerus, jiwa tertekan terus menerus dan tidak ada jalan keluar. Ngenes. Jadi pikiran terus menerus. Itu ngenes. Akhirnya tubuhnya kurus dan semakin kurus. Lemah dan semakin lemah. Pikirannya kemeranyas, hatinya kemeranyas. Tahu kemeranyas juga? Enggak tenang gitu ya. Terus kepikiran, terus kepikiran terus. Padahal muda, kekuatan luar biasa. Tapi sayangnya kok merana kelaparan. Berarti suatu kondisi yang membuat dia tidak berdaya sama sekali. Bukankah saat-saat ini, era pandemi corona ini membuat kita semua orang itu merana? Tidak ada kepastian. Kapan berakhirnya juga tidak ada kepastian. Sehingga mengobrak-ngabrik semua tatanan yang baik
yang sudah menjadi kelasiman. Krisis ekonomi, ya. Terus lagi saudara, akhir-akhir ini, yaitu undang-undang Omnibus Law. Semua bangkit, semua protes, semua demo. Yang demo itu banyak anak muda, singa muda, bahkan singa remaja. Tetapi saudara jangan sampai merana kelaparan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sebenarnya siapa sih singa-singa muda yang merana kelaparan ini adalah kehidupan Daud sendiri. Daud merasakan kehidupan seperti singa muda yang merana kelaparan. Kita tahu bahwa Daud ini dalam Mazmur 34 ini adalah Mazmur Daud ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul. Ya, Daud di sini kita tahu prajurit yang luar biasa. Orang-orang Israel mengatakan bahwa kalau Saul membunuh beribu-ribu orang, tetapi Daud membunuh berlaksa-laksa orang. Nah, dari mendengar seperti itu saudara, akhirnya Saul ini benci dan berniat memburu Daud untuk membunuh Daud. Jadi Daud di sini saudara sudah diancam matinya, diburu kematiannya, dihabisi nyawanya. Ya, kalau orang itu diburu nyawanya, mau dihabisi, pasti hidupnya tidak tenang. Ini Daud dalam masa mudanya prajurit yang luar biasa. Sebenarnya bagi Daud saudara mempunyai kekuatan yang luar biasa. Orang-orang Israel hatinya condong kepada Daud. Untuk melawan Saul itu saudara tidak sulit bagi Daud. Karena semua orang-orang Israel itu sudah condong berpihak kepada Daud. Tetapi kenyataannya saudara, Saul itu raja yang sah. Juga diurapi Tuhan, dipilih Tuhan sendiri. Bagi Daud ini sesuatu hal yang sangat-sangat riskan dalam dirinya. Daud tidak mau memberontak, bahkan dikatakan dia tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Walaupun dia sudah jatuh. Ini pelajaran bagi kita. Siapapun kita yang sudah dipilih Tuhan. Saudara, kalau kepleset jatuh, jangan sekali-kali kita menjamah orang itu. Karena ia juga dipakai Tuhan. Yang kedua, Saul itu juga mertuanya Daud. Kalau mau menghabisi mertuanya itu kan jadi menantu yang apa saudara? Kualat. Ya, tahu kualat? Kualat itu seperti jambu monyet itu saudara ya. Kepalanya di bawah. Kualat. Menantu yang durhaka itu ya. Ya, membunuh mau menghabisi mertuanya itu menantu yang durhaka. Kalau kita jadi menantu saudara, jangan menjadi menantu yang durhaka. Gitu ya. Nanti kualat. Daud seperti itu. Jadi akhirnya di sini saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud di sini merana, mempunyai kemampuan, mempunyai kekuatan, mempunyai sesuatu kesempatan, tetapi kondisinya, situasinya tidak memungkinkan melakukan hal itu semua. Kalau melakukan dia akan bersalah di hadapan Tuhan. Tapi saudara, kehidupan ini terus berlangsung. Harus berlanjut. Apakah Daud tetap hidup dalam kemeranaannya? Apakah Daud tetap berdiam diri menyesali kehidupannya? Lantas apa yang dilakukan Daud? Ya, apa yang itu bukan tim kiper ya, bukan tanda waktu untuk berhenti ya. Ya, saudara, apakah Daud di sini berhenti atau merenungi dirinya ya meranalah
merana dan merana. Padahal kehidupan ini harus terus berlanjut, terus berlangsung, harus keluar dari itu semua. Yang dilakukan Daud, tiga hal. Ya, 3 hal yang dilakukan Daud. 1, mencari Allah. 2, mencari Allah. 3, mencari Allah. Jadi yang dilakukan Daud adalah mencari Allah, dan mencari Allah. Itu saja. Di saat segala situasi tidak memungkinkan di dalam kehidupan Daud, Daud tidak tinggal di dalam kemeranaannya dan meratapi nasibnya, dia mencari Allah, dan mencari Allah. Makanya dikatakan di sini, orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu pun yang baik. Ini jawabannya, mengapa mencari Tuhan? Mengapa mencari Allah? Karena orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Dikatakan orang-orang tidak peduli apakah itu tua dan sangat tua, unsur usianya, kalau mencari Tuhan tetap mengalami sesuatu hal yang baik. Gak peduli juga anak ingusen, tidak mempunyai kekuatan, tetapi kalau mencari Tuhan pasti mengalami sesuatu yang baik. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah yang diajarkan kebenaran firman Tuhan. Segala sesuatu mungkin tertutup bagi kita. Segala sesuatu mungkin kita diperhadapkan ketidakpastian di dalam kehidupan kita. Sehingga membuat kehidupan kita merana tadi. Maka satu-satunya jalan adalah mencari Tuhan. Saudara, ketika mencari Tuhan, disitulah tangan Tuhan bekerja. Kita kembali kepada sejarah riwayat kehidupan Daud. Bagaimana ketika Daud mencari Tuhan. Ketika diburu Saul, kemanapun Daud itu pergi, Saul selalu memburu dan ingin membinasakan. Akhirnya Daud juga berpikir dalam dirinya, kalau begini terus saya pasti ketangkap, suatu saat pasti saya juga dibunuh. Akhirnya ia lari ke suatu kerajaan musuhnya Israel. Ya, lari ke negaranya, kerajaannya Abimelek. Begitu lari ke kerajaan Abimelek, prajurit-prajurit Abimelek mengenali Daud. Lah ini kan Daud, ya. Yang orang-orang Israel itu mengatakan kalau Saul membunuh beribu-ribu tapi Daud berlaksa-laksa. Ini Daud ini, musuh kita, musuh bebuyutan kita. Mari kita tangkap. Daud mendengar itu, saudara, akhirnya gentar, akhirnya takut juga. Akhirnya ditangkap. Dihadapkan Abimelek. Tetapi entah apa yang terbayang di dalam pikiran dan hati Daud, muncullah suatu cara yang selama ini tidak dipikirkan. Pura-pura gila. Menggaruk-garuk pintu gerbang, lidahnya dijulurkan dan dibiarkan lidahnya meleleh. Apakah itu direncanakan Daud? Pasti tidak juga. Begitu saja mendapatkan suatu ilham, ya, tak pura-pura gila saja. Jadi saudara, mungkin juga kalau kita menghadapi masalah dan kita tertekan masalah kita,
pura-pura gila gitu ya. Atau gila sungguhan. Tapi Daud di sini mendapat sesuatu hal yang luar biasa, pura-pura gila. Dibawa ke Abimelek. Ini Daud ini, prajuritnya pasti tahu ini Daud ini. Tapi anehnya saudara, begitu Abimelek menghadapi Daud, Abimelek mengatakan, kamu kira di kerajaanku ini kekurangan orang gila. Sehingga kamu tambah lagi seorang gila lagi, tambah masalah lagi, sudah diusir. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ini raja kok gak bisa mendeteksi orang pura-pura atau tidak. Nah, yang membuat ini siapa? Saya yakin itu adalah kuasa Tuhan mengklik hati rajanya. Diklik. Saudara, kalau Tuhan itu sudah mengklik hati seseorang itu, sudah orang itu tidak bisa melawan sama sekali. Diklik. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, akhirnya Daud dibebaskan. Itu kuasa Tuhan. Sehingga di dalam ayat 5 itu dikatakan, ya, Mazmur 34 dikatakan, aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Nah, ini hal yang luar biasa. Aku mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika akal kita sebagai manusia sudah tertutup dan tidak bisa menjawab segala sesuatu, maka akal Tuhan akan menggantikan akal kita mencari jalan keluarnya. Jika kita mencari Tuhan. Nah, itu saudara ya, kuncinya itu. Kita digiring saat ini di dalam segala situasi yang tidak menentu. Juga menimbulkan suatu ketakutan dan ketakutan. Semuanya. Tapi saudara, ingat, akal Tuhan itu melebihi akal kita. Hikmat Tuhan itu melebihi hikmat manusia. Tuhan akan memberikan hikmatnya kepada kita ketika kita mencari Tuhan. Nah saudara, pertentangan yang melawan kita untuk mencari Tuhan adalah salah satunya adalah keinginan kedagingan kita. Itu yang menghalangi kita untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Yang menghalangi kita untuk selalu dekat dengan Tuhan. Yang menghalangi diri kita untuk selalu bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Mengutamakan Tuhan. Itu adalah kedagingan kita. Tuhan Yesus berkata, roh memang penurut, tetapi daging adalah lemah. Saudara, kalau kita menuruti keinginan kedagingan kita, sudah kita akan digiring ke dalam sesuatu yang merusak kehidupan ini. Dan kehancuran di dalam kehidupan ini. Kedagingan kita itu harus kita remes. Kedagingan kita itu harus kita hancurkan untuk bisa mencari Tuhan. Untuk bisa selalu bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Mencari Tuhan berarti menanamkan firman Tuhan dalam diri kita. Mengganti pikiran kita dengan pikiran Kristus. Menaklukkan diri kita, menaklukkan hati kita kepada firman Tuhan. Dan firman itulah yang memberikan suatu kehidupan yang benar-benar memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Mau hidup mengalami sesuatu yang baik, ganti pikiran kita dengan pikiran Kristus.
ganti hati kita dengan hati Kristus. Di situ kita akan mengalami sesuatu dan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, hal ini seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Kita buka di dalam 2 Korintus 4. Dua Korintus 4. Ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Saya bacakan. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Ditindas tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Luar biasa kan saudara? Ketika akal manusia tidak bisa menjawab segala sesuatu, akal Allah bekerja di dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang mau mencari Dia, menghancurkan tubuhnya sendiri, membawa kematian Kristus. Kematian Kristus itu kematian tubuhnya. Kita matikan keinginan kedagingan kita, biar yang rohani itu timbul dalam kehidupan kita. Di situ maka kita bisa berkata, kami dihempaskan namun tidak binasa, dibanting, dilempar, ditatapkan ke tembok begitu cepat, tidak binasa. Karena kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Itu saudara, itu adalah tantangan di dalam kehidupan kita. Tantangan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan Tuhan itu senantiasa sampai saat ini menjelajah. Ya, mata Tuhan itu menjelajah, mencari siapa orang-orang yang mencari Tuhan. Ya, kita kembali kepada Mazmur sebagai ayat yang terakhir. Mazmur 14. Ayat yang kedua. Mazmur 14 ayat 2. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Tuhan sekarang sedang menyeleksi kehidupan anak-anak manusia. Ada enggak anak-anak manusia ini yang mencari aku? Ada enggak anak-anak manusia ini yang tunduk kepadaku? Ya, ini tantangan buat kita anak-anak Tuhan di dalam menghadapi suatu era di mana percepatannya itu begitu cepat berubah sekali. Tapi dasarnya tetap sama bagi anak Tuhan. Cari Tuhan, bertekuk lutut dalam Tuhan, kembali kepada firman Tuhan, firman doa, firman doa. Maka firman itu akan memberikan kehidupan kita. Kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada Alkitab. Itu dasar substansi kehidupan anak-anak Tuhan. Ketika firman itu ada dalam kehidupan kita, hikmat Tuhan itu terus berjalan, terus berjalan, terus berjalan. Sebenarnya kekristenan itu adalah praktek kehidupan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu sudah ada dalam kehidupan kita, di dalam menjalankan segala tanggung jawab kita, pasti hikmat Tuhan itu bekerja. Baik di dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam hubungan sosial kita, hikmat Tuhan memimpin kehidupan kita. Pasti kita akan menjadi saksi Kristus. Itu goalnya.
pasti menjadi saksi Kristus. Dan nama Tuhan pasti dipermuliakan melalui kehidupan anak-anaknya dan melalui gerejanya. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Ayat firman Tuhan ini tantangan buat hidup kita. Supaya kita bisa mengambil komitmen mulai saat ini. Cari Tuhan. Mulai saat ini lebih dekat dengan Tuhan. Mulai saat ini tunduk pada otoritas Tuhan. Di situ keberhasilan anak-anak Tuhan. Amin. Kita tutup Alkitab kita. Kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Mungkin kita sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen. Mungkin kita juga baru mengenal orang menjadi orang Kristen. Tetapi yang pasti saudara, di saat kita benar-benar mencari Tuhan, di saat kita memandang bahwa mencari Tuhan adalah kebutuhan yang utama dalam hidup ini, maka kebenaran firman Tuhan itu akan berlaku. Bahwa setiap orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, di dalam kuliah studi kita, dan apapun yang kita kerjakan. Saat ini, biarlah kita bawa diri kita dalam naungan Tuhan. Biarlah diri kita bawa dalam hadirat Tuhan. Katakan, lingkupiku benar Tuhan dengan sayang naungiku dalam kuasa-Mu Tuhan, dalam kuasa-Mu, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. katakan lingkupiku Tuhan. Oh haleluya. Lingkupiku, Ya, lingkupi kami Tuhan. dengan sayap-Mu, Naungiku, naungiku, amin. dengan kuasa-Mu, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Amin. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Di saat badai bergelora, haleluya.
di saat badai bergelora. Kami bawa diri kami kepadamu Tuhan. Amin. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang Katakan di saat badai bergelora, ku akan terbang tinggi. di saat badai bergelora. Biarlah Kau bawa kami untuk terbang tinggi bersamamu Tuhan. Terbang bersamamu. Inilah kami gerejamu. Inilah kami anak-anakmu. Kami sungguh saat ini membawa diri kami sepenuhnya kepadamu. Sekali lagi dengan lebih sungguh katakan di saat badai. Amin. Bergelora, ku akan terbang bersamamu. Amin. Haleluya. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allah. Tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allah. Tenang sebab Kau Allahku. Biarlah saat ini kita yang sudah masuk di bait Allah ini benar-benar membawa diri kita. Nggak peduli apapun latar belakang kita, hal-hal yang sudah terjadi di belakang. Tapi saat ini biarlah kita kembali kepada Bapa kita, mencari Dia, berteguh lutut di hadapannya. Di situ Tuhan akan mengangkat dan meninggikan kita. Berdiam dirilah, ambillah komitmen dalam hidup ini. Haleluya. Beberapa menit berdiam dirilah. Ambil keputusan. Di saat badai bergelora. Amin. Ku akan terbang bersamamu, Haleluya. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Jemaat berakit berdiri, kita katakan di saat badai bergelora. Di saat badai bergelora, Angkat tanganmu. ku akan terbang bersamamu, Berserah diri sepenuhnya. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Ku Allahku. tenang sebab Kau Allahku. Mari saudara, kita gereja Tuhan saat ini berdoa bersama-sama. Kita mendoakan, kita satukan hati.
untuk saudara kita seiman dan untuk bangsa kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh dengan kasih, Bapa yang luar biasa, Bapa yang memperhatikan kehidupan kami. Pada saat pagi hari ini, di rumah doamu ini, kami berdoa untuk saudara kami di dalam persiapan pernikahan Sandi dan Dela yang akan dilaksanakan tanggal 31 Oktober tahun ini. Tuhan, mari Engkau memberkati dalam pernikahan, persiapan pernikahan ini. Apapun yang dibutuhkan, Tuhan perlengkapi dan Tuhan cukupkan semua. Sehingga dalam persiapan pernikahan ini semuanya berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, di mana Tuhan Yesus Kristus yang sedang dalam mengalami berbagai macam masalah, mengalami krisis, mengalami pandemi virus corona yang tidak tahu kapan berhentinya. Tapi saat ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami, untuk pemangku-pemangku jabatan. Tuhan, hikmat-Mu menopang mereka, hikmat-Mu memberikan kebijaksanaan kepada mereka, sehingga membawa bangsa kami ini bangsa yang penuh dengan damai sejahtera. Demikian juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kondisi jemaat yang sedang bergumul dalam kesehatannya. Kami berdoa untuk Bapak Dwi Warto, Ibu Latifah, Ibu Karsih, Bapak Daniel, Ketua Pengurus Gereja yang saat ini mengalami tekanan darah 200. Tuhan Yesus Kristus, dari tempat ini kami berdoa, Engkau memberikan kesembuhan untuk mereka, Engkau memberikan kesehatan untuk mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka sembuh, mereka sehat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan dipuji. Kami juga berdoa untuk pergumulan hidup jemaat yang mengalami kesulitan ekonomi, usaha, pekerjaan, tekanan hidup, kelemahan tubuh, sakit penyakit, dan apapun yang memperlemah kehidupan mereka. Pada saat ini Tuhan Yesus Kristus, tangan-Mu memberkati mereka, tangan-Mu mengangkat mereka, sehingga mereka semua jemaat-Mu jemaat yang sehat, baik dalam jasmaninya, rohaninya, jiwanya, maupun Tuhan Yesus Kristus di dalam segala bidang kehidupannya. Kami berdoa untuk persembahan yang sudah diberikan jemaat Tuhan. Tuhan, sucikan, kekuduskan persembahan yang telah diberikan Tuhan Yesus Kristus. Dan apapun yang telah dipersembahkan kepadamu Tuhan Yesus, Engkau kembalikan berlipat kali ganda. Berdoa juga untuk persembahan yang sudah Tuhan Yesus Kristus diinvestkan kepada Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Siapapun mereka Tuhan Yesus, bertambahnya umurnya, Engkau memberkati, Engkau Tuhan Yesus Kristus membuat kehidupan mereka dari hari lepas hari semakin mempunyai masa depan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk peribadahan yang Tuhan izinkan pada saat pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan saat ini, bukalah hati saudara, angkatlah tangan saudara, terimalah curahan berkat yang datangnya dari Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus saat ini dicurahkan melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati kehidupan saudara semua. Tuhan memberkati sandang pangan papan kehidupan saudara semua. Tuhan memberkati kesehatan saudara semua. Kemanapun saudara pergi, Tuhan menyertai saudara semua. Sehingga saudara menjadi pribadi yang diberkati dan menjadi berkat. Akhirnya, biarlah damai sejahtera dan sukacita yang datangnya dari Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus saat ini tercurah dan menjadi milik saudara semua sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita. Terimalah berkat ini dalam
nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik. Seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk saudaraku. Saat mengambil saat teduh, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega ngasih, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya,
berbaris utuh bersatu teguh. Terpujilah Tuhan.